ternyata itu polisi sama tentara itu baik-baik aja gitu loh. Bahkan kita udah lebih kayak saudara. Kita harus selalu berdua. Ya bukan di konten aja sih sebenarnya. Kalau setiap permasalahan, kalau ada hubungan dari masyarakat, selalu datang berdua. Selamat siang Pak Edi, Pak Engki. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ini makasih loh Pak udah hadir ke Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Sebelumnya nih, Pak Engki, Pak Edi bisa memperkenalkan diri sedikit dong. Pak Edi mungkin dari mana Pak? Baik. Nama saya Edi Supangat. Saya dari Polsek Pancoran Mas, Polres Metro Depok. Kalau Pak Engki? Setiap hari saya dinas di Koramil 01 Pancoran Mas, kodimnya Kodim 0508 Depok. Oke, nah tadi ini berangkat ke sini sebenarnya agak dadakan ya Pak ya? Iya betul. Terus tadi berangkatnya sendiri-sendiri apa barengan nih? Barengan. Barengan, naik apa? Naik kereta. Oh naik kereta? Iya. Dari jam berapa? Karena kebetulan stasiunnya di wilayah kita Mbak. Oh, Jadi kita oke. ketemu di wilayah juga yang sama. Dari jam berapa tadi Pak naik kereta? Kira-kira jam berapa? Ya jam 10:04 tadi, Pak. Oke, gitu. Terus di sepanjang gerbong kereta itu diliatin dong sama masyarakat. Ini kayaknya pernah ngeliat di mana gitu. Mungkin ada yang kayak gitu nggak ya? Ya memang perasaan tadi kayak Perasaan banyak diliatin ada. Mbak. Cuman kan Mungkin mereka takut. Iya. Takut mungkin karena gitu. kita juga kan nggak mungkin duduk di kursi yang kosong, sementara kita lebih mementingkan masyarakat yang ada di dalam untuk duduk di bangku. Benar-benar. Ini kok dua-dua ada babin di sini, yang satu babin saya, yang satu babin Kamtipmas nih. Ya mungkin mereka juga lihat dari akun TikTok dua babin, perasaan kayak bapak ini. Mungkin mau nanya malu kali atau gitu. Terus mungkin ada juga, wih akur nih gitu. Mungkin dalam hatinya dia Wih, begitu. akur Sering nih. begitu, Mbak. Iya kan? Iya, takut-takut sambil diem-diem tapi deket-deket sama kita nanya, "Pak, yang di TikTok ya?" Seperti itu. Iya Pak. Nah kalau ngomongin masalah TikTok itu, kan ada nih saya juga lihat sih di TikTok ini Pak Engki, Pak Edi ini ngelawak aja, terus saya lihat juga komen-komennya positif, merasa terhibur. Siap. Juga merasa teredukasi juga. Nah itu awal mulanya kok bisa di TikTok itu gimana? Jadi gini sih, Mbak. Waktu itu kita punya akunnya sama sih, TikTok, Instagram juga. Lah ketika kita berusaha untuk memberikan suatu tayangan terkait tugas tanggung jawab kita, mohon maaf nih ya, view-nya atau followernya dikit gitu loh. Terus kita berpikir dari situ Bang ya, gimana caranya banyak yang nonton, banyak yang ngikutin kita gitu loh. Ya kita punya ide, kita bikin yang sifatnya memang lucu-lucuan tapi tidak keluar dari etika kita, Mbak. Nah, pas ketika kita sudah bikin yang pertama, waktu itu kalau nggak salah di Instagram sempat sampai 25 juta, Mbak. Oh ya? Yang lihat dia ada. Nah, pas waktu itu tiba-tiba saya buka pagi-pagi itu followernya udah banyak, udah nyampe mulai dari 13.000, 20.000 dan seterusnya sampai sekarang ini gitu. Oke. Nah, itu tapi awal mulanya ide yang untuk memunculkan ide bikin TikTok aja yuk, yang tapi yang ada lucu-lucu, siapa yang pertama? Ya, Ya sebenarnya karena waktu itu berpikir begini, kalau kita bikin TikTok yang serius, karena udah banyak yang serius kan gitu. Saya pikir follower butuh hiburan kalau gitu. Tapi hiburan yang tidak sembarang hiburan, artinya bisa mendidik itu. Nah, ternyata Bang Hengki juga setuju, ya udah jadinya seperti itu. Di sela-sela kita tugas, kita bikin yang seperti itu. Oke, benar, karena masyarakat sekarang ini kan apalagi yang anak-anak muda, siap. memang maunya itu melihat hal-hal yang ada humornya. Siap. Jadi mereka lebih tertarik untuk klik nonton sampai habis ketimbang yang kaku-kaku gitu kan. Tapi kita bikinnya juga tidak terus mutlak langsung Mbak, canda tawa semua enggak. Jadi Iya. untuk mengangkat kegiatan kita selingi loh. Ada seling. Kegiatan di masyarakat, kegiatan di instansi kita, baru kemudian kita selingi yang canda tawanya. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar konteks konten di TikTok nih Pak, itu hanya sekedar konten atau memang kesehariannya juga gitu nih di luar outcam gitu? Sama Mbak, pecicilan. Tapi yang jelas kalau di luar pun ya sama seperti itu. Karena kita itu bukan artinya pengen dilihat itu, ini enggak. Memang kesehariannya seperti itu. Ya kemana-mana juga berdua. Ya bahkan nanti ada salah satu warga atau beberapa warga mengatakan tuh, ini Pak Engki sama Pak Edi kayak Upin Ipin katanya. Oh iya. Nah, gitu. Dan saya juga bingung. Iya, ternyata emang saya perhatikan Upin Ipin tuh selalu berdua, gak pernah
sendiri-sendiri gitu. Jadi siapa nih Pak yang suka bilang betul? Betul. Siapa nih? Pak Edi biasanya Pak. Oh gitu. Karena itu setuju terus ya. Oh setuju terus. Jadi Pak Engki, Bang kita ini manggilnya apa Bang? Bang, saya manggil Bang karena beliau lebih senior. Nah, jadi Pak Edi tinggal betul. Iya betul. Oke. Pak kalau ngomong-ngomong masalah ngebuat kontennya nih, kalau saya lihat kan kadang Pak Edi sama Pak Engki masuk frame dua-duanya. Oh, siap. Nah itu siapa yang nyutingin, yang ngambil gambarnya? Jadi kita kan Babinsa di wilayah ada 2 ya, Babinsa 1 sama Babinsa 2. Nah kebetulan Babinsa 2 ini memang bisa ngambil gambar foto-fotonya. Jadi waktu itu saya percayakan ke dia, Bang ngambil gambar. Jadi kalau saya nggak dia yang ngambil, saya nggak Mbak. Nggak serak. Pasti jadinya gitu. kurang bagus ya. Cara besarin kecilnya dia, jadi dia ngerti. Jadi ketika dia sudah selesai, jadi nggak banyak dia edit langsung naik jadi gitu. Oh, oke. Barangkali monggo Pak mau ucapkan terima kasih. Terima kasih buat partnerku Bang. Saya ucapkan terima kasih untuk partner terbaikku juga Pak Tengku atas semua apa yang diberikan. Mudah-mudahan jadi fotografer nanti kalau udah pensiun. Oh, emang ada cita-cita ke sana ya? Bukan, karena dari awal itu saya lihat itu kok bagus bikinnya gitu. Oh, ada potensi, ada bakat. Potensi ke sana kan gitu. Ya, terima kasih Pak Tengku. Oke, karena kalau misalnya nyutingin nggak serak, hasilnya jadi kayak males gitu ya? Iya, males Mbak. Kita juga mau naikin juga juga ragu-ragu gitu loh. Kalau sama Pak Tengku tadi, Pak Tengku ya? Siap. Langsung, aku udah percaya. Percaya jadi. Yang edit siapa Pak? Yang edit sih sebenarnya kita gaptek semua sih Mbak ya. Artinya kita hanya ngandalkan aplikasi yang ada di TikTok tersebut. Pokoknya kita panjangin, kita lambatin, kita cepetin, itu aja. Kalau nggak dipotong. Udah sekalian Pak Tengku yang ngeditin atau Pak Engki? Ya bareng berdua. Tepatnya di mana, pasnya seperti apa gitu. Oke. Jadi ada bantuan dari kawan lain lah ya. Saling bantu, saling support. Ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih ke Bimas yang sebelum saya juga yang ada di TikTok, Pak Riswaldi. Mungkin ada yang tahu yang makan Oreo plastik Oreo plastik. Nah itu salah satunya bintangnya Pak Riswaldi. Saya Pak Riswaldi. Nah kok Pak Riswaldi itu sudah kemana sekarang? Beliau itu dipindah tugaskan ke Bimas juga, tapi desanya beda, kelurahannya beda, lebih dekat dari rumahnya. Jadi kemungkinan dari pimpinan kami biar lebih efektif gitu loh. Kalau malam-malam itu ada telepon dari warga, ada masalah, langsung cepat datangnya. Gitu, Alhamdulillah kebetulan saya juga dinas di rumah sendiri Mbak. Orang ambil di wilayah saya di rumah saya tersebut. Jadi ketika ada masalah ya saya dinas di rumah, jadi lebih tahu. Jadi kita saling komunikasi. Siang lapar langsung pulang. Ya itu. Lebih irit Mbak. Lebih menghargai masakan istri. Warga datang mungkin nggak perlu telepon, langsung ketok pintu, rumah. tok sering. Oke. Seperti itu. Nah Pak, Pak Babi nih sebelumnya udah pernah ke Mabesat belum? Pak Babi Bang, udah pernah belum Bang? Kalau ke Mabesat belum sama sekali. Oh baru kali ini. Oh iya men, kalau ke Mabes Polri udah pernah lah ya. Kalau yang ke Mabesat baru ini. Iya. Kalau Pak Engki udah sering. Alhamdulillah udah sering. Bawa warga Mbak, banyak kan? Oh iya. Ngapain Pak? Kemarin ngeliat wayang. Paling terakhir ya. Oh gitu. Gimana tanggapannya bawa warga nonton wayang sini? Seneng banget Mbak di sini Mbak. Kelihatan waktu itu kan karpetnya memang karpet rumput itu, jadi adem ketika kita nonton. Oh iya. Hidupnya tinggi-tinggi katanya kan gitu. Cuman pada takut semua waktu yang mau masuk. Oh gitu. Ada loreng semua. Ya jaga tentara. Iya tapi bangga lah ya kan. Iya bangga, seneng. Setelah itu keluar dari sini seneng makanya banyak foto di sini kemarin. Jarang-jarang. Siap. Kalau orang lain cuma bisa melongok dari luar aja. Gimana dalamnya ya kan? Nah kalau misalnya Pak Engki dan Pak Edi nih melihat sekarang perkembangan media sosial kan memang makin pesat. Betul. Di sinilah memang salah satu mungkin yang dipikirkan Pak Engki dan Pak Edi kesempatan melihat media sosial ini menjadi sarana yang bagus untuk masyarakat kita edukasi atau melihat kita ternyata sinergitas TNI Polri ini kuat ya gitu. Nah ini bagaimana Pak Edi dan Pak Engki melihat peran media sosial dalam membangun hubungan antara masyarakat dan TNI Polri? Sebenarnya ini perlu banget Mbak ya. Artinya ketika Babinsa sama Babin Kamtibmas ini di lapangan, kami itu sebenarnya ingin memberikan suatu gambaran gitu loh. Mohon maaf kepada rekan-rekan kita yang
masih punya ego tinggi, seperti mungkin yang masih berantem antara TNI Polri, hal-hal itu kan sebenarnya sudah tidak zaman lagi gitu loh Pak. Makanya kita membentuk kepada mereka, memberikan gagasan seperti ini agar kita ini seperti ini. Ternyata itu polisi sama tentara itu baik-baik aja gitu loh. Bahkan kita udah lebih kayak saudara gitu loh Mbak. Bahkan sampai dibilang Upin Ipin. Iya betul. Kan? Kadang kalau kita nggak punya duit, kita utang-utangan Mbak. Oh gitu. Iya, utang-utangan. Ya. Pernah nggak lagi di warung, Pak Edi ngopi, aduh. Kalau itu nggak mikir Mbak kita, siapa duluan. Oh itu. Tapi yang jelas begitu. Kalau emang salah satu nggak ada uang ini, ya salah satu udah respect lah. Ya, gitu. Seperti itu. Oke, kalau ini kan dalam konten ini positif ya tentunya Pak. Dan ini juga mencerminkan salah satu 7 perintah harian Kasat. Salah satunya tingkatkan sinergitas dengan pemerintah juga. Nah itu bagaimana menurut Pak Edi dan Pak Engki? Kalau menurut saya sinergitas itu perlu dan sangat diperlukan. Karena kalau aparatnya sendiri tidak akur, tidak sinergitas, bagaimana kita itu melayani masyarakatnya kan gitu. Iya. Seperti itu. Dan kedepannya sebenarnya harus lebih dipupuk sering kebersamaan. Kalau emang sering kebersamaan nanti kan terjalin silaturahmi yang baik, emosionalnya secara nggak langsung bisa chemistry gitu, bisa dipersamakan gitu. Betul. Jadi kita menghadapi masalah kedepannya itu gampang gitu. Nah kalau Pak Engki sendiri, menurut Pak Engki gimana mengenai 7 perintah harian Kasat ini? Alhamdulillah Mbak, selama ini kita di lapangan itu selalu sinergi dengan Babin Kamtibmas. Banyak sekali program memang Bapak Kasat yang berikan kepada kami, seperti mungkin program Kampung Pancasila, di mana kita harus masuk ke sekolah, ke warga, ataupun ke tempat apapun dalam rangka untuk memberikan terkait program Kampung Pancasila untuk bisa menghafal mungkin sila ataupun butir-butirnya, dan juga kita bisa ikut membantu masyarakat. Kita selalu memesan kepada masyarakat agar supaya ketika ada suatu masalah, ketika ada suatu permasalahan bisa menghubungi kami Binmas Babinsa yang ada di lapangan, Mbak. Oke, betul. Tapi emang biasanya kalau dalam kegiatan kayak gitu tadi masuk ke kampung selalu berdua atau beda kegiatan tempat acara gitu atau tempat dinas? Jadi kita kan sebenarnya Babinsa ada 2, Binmas 1 kita punya grup Mbak, termasuk lurah. Kita namanya grup WA 3 Pilar. Jadi ketika ada masalah, terus ada suatu kegiatan di masyarakat, baik itu sosial ataupun permasalahan Kamtibmas, kita pasti akan tahu siapapun yang dihubungi duluan, kita di situ yang memberikan informasi. Jadi kita tidak lepas pandangan kita ke grup 3 Pilar. Yang diutamakan adalah untuk masyarakat itu, Mbak. Oke. Selalu tuh. Tapi pernah nggak Pak dalam satu momen mungkin Pak Engki dan Pak Edi ada perbedaan pendapat, nah itu gimana saling menyikapinya? Ya sebenarnya wajar Mbak ya, karena kita manusia kan. Namun dibalik semua itu kan kita pasti akan berunding dampak positif buruknya seperti apa. Ya kalau memang kita mentok artinya kita ambil garis tengah aja, mana yang terbaik. Yang penting intinya sinergitas kita tetap jalin dan kita tidak kesampingan hal-hal seperti itu. Benar. Nah kalau untuk Pak Edi nih, kan di 1 Juli nanti ada HUT Polri ya Pak ya? Betul. Yang keberapa Pak? Ke-77. Ke-77, dan tentu itu pasti banyak sekali kegiatan untuk menyambut HUT tersebut. Betul. Nah bagaimana nih Pak Edi menyikapi sinergitasnya dalam rangka menyambut HUT Polri? Oh menurut saya sinergitas Polri dan TNI itu, apalagi menyambut HUT Polri ini, itu sangat diperlukan dan sangat bagus. Dan itu sudah nyata, jadi bukan slogan saja gitu. Sudah dilaksanakan di tingkat bawah seperti kami begini. Contohnya, kalau kami ini ada sunatan massal, ya saya kerjasama dengan beliau itu bareng-bareng kita cari orang yang itu bagaimana. Nah, yang bentuk-bentuk seperti itu menurut saya perlu dipupuk, perlu dilaksanakan karena sehingga terjadi di pemikiran masyarakat itu, wah iya, kompak gitu. Nggak ada yang namanya isu-isu yang kayak dulu-dulu yang katanya berantem begini-gini. Ternyata emang kompak baik-baik aja. Dan itu sangat perlu. Sangat perlu dan penting sekali sinergitas TNI Polri itu, Pak. Benar. Nah, untuk menyambut hari besar itu, Pak, biasanya kan ada kegiatan yang bersama nih. TNI Polri itu contohnya apa aja sih, Pak? Mungkin bisa dikasih tahu beberapa. Contohnya di sini kalau yang saya alami di tempat kami itu,
itu kan kami ada namanya bakti sosial religi. Itu contohnya bersih-bersih tempat ibadah apa segala macam. Nah, kami menggandeng Babinsa, jadi itu untuk kerja-kerja bareng satu pilar begitu. Ya contohnya nih kayak sunatan massal, ya kita gandeng juga Babinsa itu. Olahraga bersama, yang jelas seperti itu. Ya. Gitu. Nah, terus kalau ke depan nih, kalau tadi kan Pak Edi sudah jawab untuk ini apa ya, menyambut HUT. Nah, ke depan ini kan ada momen besar juga yang akan diperingati bersama oleh seluruh masyarakat Muslim utamanya, yaitu Idul Adha. Nah, ini gimana nih kira-kira? Apa mungkin udah ada rencana ngonten lagi untuk Idul Adha, lihat-lihat kambing, lihat-lihat sapi? Kalau ngonten seperti itu, memang kadang-kadang gini, Mbak. Pemikiran itu timbulnya itu secara spontan, kadang-kadang gitu. Wah, ini view-nya bagus untuk tidak pernah ada rencana, Mbak. Untuk konten. Ya udah, ayo kita konten kan gitu. Jadi spontanitas aja gitu ya. Okay. Jadi tidak direncanakan dari dulu gitu. Apa nanti di Idul Adha jaga di mana nih Pak berdua? Ya biasanya kalau tugas kita kan Bimbas Babinsa ini ketika Idul Adha mendata ternak, Mbak, ya, pedagang. Jadi kita bersama dengan lurah, dinas kesehatan mengecek kesehatan daripada binatang tersebut untuk layak atau tidaknya untuk dikonsumsi. Sehingga nanti kalau memang nanti ada yang berpenyakit untuk binatang tersebut, mungkin untuk dipinggirin. Jadi seperti itu. Terus berikutnya kita juga data jumlah warga yang mungkin untuk layak bisa mendapatkan apa namanya daging kurban atau enggak gitu aja. Oke. Nah, mungkin terakhir Pak ada yang mau disampaikan lagi nih sama Pak Edi sama Pak Engki. Abang dulu, khususnya untuk masyarakat Indonesia atau rekan-rekan TNI Polri lainnya agar seperti Upin Ipin. Ya, seperti Bapak. Baik, terima kasih. Saya tunjukkan kepada masyarakat atau warga khususnya di Depok, umumnya seluruh Indonesia, jangan terprovokasi berita-berita yang belum pasti. Nah, itu. Kami berdua kompak, tidak ada yang namanya perselisihan. Marilah kita sama-sama bekerja sama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Untuk TNI dan Polri sendiri, kita redam ego, kita perbaiki persatuan dan hubungan baik. Kedepannya insya Allah kalau kita seperti itu akan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kalau dari Pak Engki nih, kesannya seperti apa Pak? Ya, kesan-kesannya ketika saya bisa bersinergi dengan Pak Babin, dengan abang saya yang paling ganteng ini, ya, cuman ubahnya putih, Mbak. Memang maunya putih terus biar dibilang tua. Jadi saya sangat bangga kepada beliau, ya toh, gimana caranya kita itu selalu berkomitmen untuk bisa kompak, untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah. Intinya makan nggak makan kumpul, ada masalah besar kecil kita kerjakan bareng-bareng biar kita ringan, gitu aja. Oke, mantep banget lah. Semoga selalu terjalin silaturahminya. Amin, amin. Dan tentunya ke depan pasti sinergitas TNI Polri ini akan terus selalu terjalin ya Pak ya, silaturahminya. Harus itu. Harus. Kalau ada berita-berita berantem itu gimana tuh Pak? Itu kalau saya rasa itu kan bukan dari paradigma dari TNI ataupun dari Polri, itu mungkin oknum. Iya. Oknum aja sih. Kadang memang kan sedihnya karena oknum ini semua jadi kadang kena sama rata. Padahal banyak seperti Pak Edi, Pak Engki ini yang solid ya kan. Ya itu ada pepatah, kalau kita berbuat baik 9 perbuatan, salah satu, udah satunya yang nongol, 9-nya hilang. Menodai yang 9 ini ya Pak. Makanya di sini bagus seperti Pak Edi dan Pak Engki dengan membuat TikTok seperti itu, kontennya positif, jadi mengangkat lagi. Ternyata memang sinergitas TNI Polri ini benar-benar masih ada yang seperti ini kesulitannya, nggak berantem, nggak ribut, malah dijulukin Upin Ipin, dan semoga selalu jadi Upin Ipin ya Pak.
Cuma Kak Rosnya di sini siapa ya? Percaya host ya. Tenang Pak. Di sini saya memang nggak jadi Kak Ros. Kalau di rumah jadi Kak Ros memang. Karena punya adik-adik juga. Oh, iya gitu. Ya Pak. Pak Babin, terima kasih banyak telah hadir ke Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga nggak kapok dan ke depan makin terus menginspirasi, banyak-banyak konten yang bagus. Amin. Dan viral, bisa dicontoh masyarakat juga dengan kesinergitasannya ini yang solid banget. Amin. Oke, terakhir Pak, semoga sinergitas ini selalu terjalin. Amin. Kita juga selalu sehat walafiat ke depannya, sukses terus. Dan kita bisa terus berkarya dan terus menjaga keamanan dan keutuhan masyarakat, bangsa dan negara ini. Satu tambahan Mbak dari kami ya, intinya kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat ya toh, untuk tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan, dan ada apa-apa jangan lupa untuk bisa komunikasi dengan kami ya toh. Kami akan berusaha untuk menjembatani, membantu semaksimal mungkin sebisa kami Bang ya. Agar supaya di masyarakat itu masyarakat bisa nyaman dan tentram, itu aja Mbak. Oke, gimana itu Pak Edi? Betul? Oh betul sekali. Harus jawabnya tuh betul. Oh, gimana Pak Edi? Betul? Betul. Mantap. Ya, memang harus begitu Mbak. Kita harus selalu berdua. Ya bukan di konten aja sih sebenarnya. Kalau setiap permasalahan, kalau ada hubungan dari masyarakat, selalu datang berdua. Gitu. Karena kecuali kalau dari kami salah satu ada dinas dari kantornya ya, itu beda. Saling mengisi lah ya, saling melengkapi. Semoga Pak sinergitas TNI Polri ini selalu terjaga dan kita semuanya saling menjaga ya keamanan masyarakat, bangsa dan negara ini. Karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Oh ya Mbak, mohon maaf, kita juga ada slogan kok. Oh ya, boleh dong tunjukin. Jadi biasa kita di lapangan kalau kita lagi senang-senangan gitu. Siapa kita? TNI Polri. Mantap. Wih, mantap.